Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Flori dengan NIM 2101210013. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penipuan phishing. Ini bagian daripada tugas kami yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Yudi Anton SHMH. Untuk itu saya akan menjelaskan terkait tugas kami dari kelompok 5. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan penipuan phishing. Istilah phishing berasal dari kata phishing. Phishing yang dipelesetkan, namun jelas istilah ini tidak berbanding aktivitasnya dengan nelayan. Dengan kata fisher, tidak memancing ikan. Fisher yang online akan lebih senang memancing informasi yang berharga. Secara definisi, phishing adalah upaya untuk mencuri data sensitif dengan menipu seseorang untuk memberikan kata sandi atau data kartu kredit, atau mengunduh virus komputer. Ini adalah kerugian ganda karena korban kehilangan data dan uang mereka. Secara prakteknya, aktivitas phishing adalah bentuk kejahatan cyber yang bertujuan untuk menipu orang-orang agar mengungkapkan informasi sensitif. Phishing dilakukan dengan mengirimkan email, telepon, atau pesan teks yang seolah-olah berasal dari lembaga resmi. Para fisher akan memancing individu agar memberikan data pribadi seperti informasi identitas, rincian perbankan dan kartu kredit, dan kata sandi. Informasi atau akses yang diperoleh kemudian dapat digunakan untuk mencuri uang, mengunduh dan menginstal malware. Mereka juga akan melakukan spear phishing terhadap orang lain di dalam organisasi target. Cara kerja penipuan phishing berlaku. Phishing akan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi rahasia. Contohnya adalah beberapa tugas yang dilakukan oleh pengguna phishing. 1. Email palsu. Pelaku phishing akan mengirimkan email yang tampaknya berasal organisasi atau bisnis yang sah. Email yang disebutkan atas seringkali menyertakan rasa keperluan, kepentingan, atau permintaan menerima untuk mengirimkan bahaya atau memasukkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya. Setelah korban memberikan informasi yang disebutkan di atas, yang terlibat dalam phishing dapat menggunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. 2. Situs web palsu. Pelaku phishing dapat membuat situs yang mereplikasi situs web resmi perusahaan terkenal seperti bank, penyedia email, atau platform media sosial. Mereka menggunakan teknik desain dan konstruksi serupa untuk menghilangkan korban. Ketika korban phishing mengunjungi situs web berbahaya dan memasukkan informasi pribadi, maka hal tersebut menjadi jebakan dan digunakan untuk tujuan jahat. 3. Pesan teks dan pesan instan (SMS). Pengguna phishing juga dapat menggunakan pesan teks atau pesan instan untuk mengelabui perampok agar memberi mereka informasi pribadi. Artikel di atas sering berisi tautan yang merujuk ke situs web yang rentan atau minta izin dari polisi untuk menggunakan tersangka phishing. Dapat menyamar sebagai bank, penyedia layanan, atau kenalan yang akrab. 4. Rekayasa sosial. Pelaku phishing sering menggunakan teknik ini untuk memanipulasi target korban agar memberikan informasi rahasia. Mereka dapat mencari informasi tentang korban dari masyarakat umum seperti media sosial dan kemudian menggunakan informasi itu untuk menyaring komentar yang tampak mencurigakan atau
yang mereka yakini sebagai orang yang memiliki wewenang untuk membocorkan informasi sensitif. 5. Memanipulasi korban. Pelaku phishing sering mencoba memanipulasi emosi target untuk mendapatkan respon yang lebih cepat dan tidak menentu. Misalnya, pesan dapat menyembunyikan aktivitas akun atau menawarkan informasi yang sangat aman lalu kemudian meyakinkan korban untuk memberikan informasi. Pelaku phishing terus berinovasi dan menggunakan metode yang semakin berbahaya dalam upaya mereka memperoleh data kriminal. Karena itu penting bagi pengguna internet untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berhadapan dengan email, pesan, atau situs web yang menyertakan kode berbahaya. Phishing telah menjadi bentuk kejahatan digital yang serius karena beberapa hal ini. 1. Kelemahan dalam pendeteksian. Salah satu kelemahannya adalah bahwa email phishing seringkali sangat sulit dibedakan dari komunikasi yang asli. Pelaku sering melakukan canggih teknik untuk menyesuaikan pesan dengan konteks yang tepat dan menyamarkan identitas palsu mereka. 2. Skala dan jangkauan yang luas. Serangan phishing dapat diluncurkan kepada sejumlah besar orang dalam satu hari. Mungkin jika hanya ada sejumlah kecil informasi yang bergerak, pengguna dapat memperoleh akses ke beberapa akun yang berisi informasi sensitif. 3. Kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Jika informasi pribadi atau dana seseorang ditransfer ke akun yang salah, hal tersebut dapat membuka jalan kerugian finansial yang signifikan bagi korban. Selain itu dapat merusak reputasi perusahaan jika menjadi target serangan phishing dan kebocoran data pelanggan. 4. Taktik phishing untuk serangan jarak jauh. Informasi yang diperoleh melalui serangan phishing dapat digunakan untuk melakukan serangan jarak jauh seperti akses ilegal ke sistem. 5. Peringatan malware. Dalam beberapa kasus, pesan phishing dapat mengandung lampiran berbahaya atau tautan yang mengarahkan korban ke situs web yang menginfeksi perangkat dengan malware. Malware ini merupakan perangkat lunak dalam komputer yang dapat digunakan untuk mencuri informasi, mengontrol perangkat korban, atau meluncurkan serangan lanjutan. 6. Menargetkan individu dan organisasi. Pelaku atau penyerangan phishing ini sering melakukan penelitian pada individu atau organisasi yang ditargetkan untuk mengembangkan serangan phishingnya yang sangat mengkhawatirkan. Mereka dapat membuat pesan yang lebih realistis dan mengingatkan kemungkinan serangan dengan mengumpulkan informasi tentang potensi korban seperti nama, tempat kerja, atau aktivitas internet. 7. Memanfaatkan teknik penalaran sosial. Pelaku phishing sering menggunakan teknik penalaran sosial di mana korban diminta untuk memanipulasi emosi, perasaan ingin tahu, atau kepercayaan mereka pada penipu. Mereka mungkin menggunakan tekanan waktu, ancaman, janji, keuntungan besar untuk mempengaruhi korban agar melakukan tindakan yang diminta.
8. Kemajuan pada teknik phishing. Penyerangan terus menggunakan teknik phishing mereka sendiri untuk menggagalkan pendeteksian dan meningkatkan kekuatan. Serangan mereka dapat menggunakan sistem kekebalan dalam kerentanan sistem. Keamanan menyesuaikan bobot mereka sendiri dengan fenomena viral saat ini. Keamanan menyesuaikan bobot mereka sendiri dengan fenomena viral saat ini atau menggunakan metode baru untuk mencuri informasi sensitif. Phishing adalah risiko keamanan yang serius karena dapat mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan data, pencurian identitas, dan bahkan pengungkapan informasi pribadi. Untuk melindungi diri Anda dari serangan phishing, penting untuk melalui waspada terhadap ancaman memverifikasi informasi sensitif yang mengandung data pribadi dan menggunakan teknik pencegahan phishing terpercaya seperti perangkat lunak, anti-phishing, dan pelatihan phishing yang mudah digunakan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan terkait penjelasan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.